Ya, teman-teman, kita akan membahas lagi emiten untuk harga wajar sebuah emiten. Ada Heli, tapi sebelumnya teman-teman ya, ini kan dari teman kita ya. Kita akan membahas Heli ini, tapi untuk INPC-nya sudah keluar teman-teman ya. Sudah dibikin ya. Jadi untuk INPC-nya sudah dibikin nih tanggal 1 bulan 4 tercatatnya teman-teman. Mungkin nanti teman-teman tinggal tulis aja harga wajar saham INPC ya, nanti cari yang tanggal 1 bulan 4 tahun 2025 ya. Masih di bulan ini tanggal 1-an teman-teman ya. Ketika liburan berarti ya. Ya, ketika liburan. Dibahas ketika liburan teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi untuk INPC sudah ya. Jadi tinggal Helinya aja. Baik, kita gantikan ke Heli ya. Kita akan gantikan ke Heli untuk lukisan market makernya, maka kita akan hitung juga berapa sih harga wajarnya. Bagian dividen nggak dia? Tidak bagian dividen ya. Baik teman-teman, untuk net income Heli kuartal 4 12 miliar untuk tahun 2023-nya, dan sekarang 4 miliar, cenderung menurun teman-teman ya. Cenderung menurun. Dari 12 ke 4 kan sangat drastis menurunnya. Kita lihat revenue-nya 34 ke 37, tapi secara revenue bagus meningkat ya. Artinya mungkin banyak beban yang harus dikeluarkan, akhirnya mendapatkan keuntungan hanya sedikit. Kuartal 3 dari 407 juta rugi ke 1 miliar untung. Kuartal 2 dari 3 miliar untung ke 1 miliar untung. Kuartal 1 dari 14 miliar rugi ke 295 juta saja. Dan itu bagus teman-teman ya, daripada rugi gitu kan. Kuartal 1 4 ke 21, 11 ke 37, 20 ke 36 cenderung meningkat. Jadi secara LK sebenarnya bagus teman-teman ya, untuk revenue terutama ya. Secara LK bagus, meningkat, semakin meningkat per tahunnya. PR rasionya 22.06, sekarang di angka 59, berarti murah teman-teman ya. Kalau berdasarkan hitung-hitungan murah, tapi kalau berdasarkan rumus under value ini cenderung mahal teman. Minimal itu kalau yang berdasarkan LK ya harus biasanya di bawah standar 10 teman-teman ya. Jadi kalau biasanya kalau emiten-emiten yang berdasarkan fundamental biasa rata-rata itu rata-rata 10. Nah, dia itu kalau murah pasti di bawah 10, 7, 8, 5, 3, nanti ke atasnya bisa 11 sampai 12 teman-teman ya. Untuk PR rasionya. Nah, nanti biasanya itu berdasarkan hitung-hitungan harga wajarnya berdasarkan laporan keuangan atau fundamental, teman-teman. Kalau sudah berbicara dengan bandar ya, kita tidak akan bisa membicarakan itu soal bandar, teman-teman. Bandar biasanya tergantung daripada keinginannya, teman-teman ya. Kenapa ini cenderung saya pikirnya ke bandar? Perhatikan teman-teman ya. Untuk jangka waktu 10 tahun dia beberapa kali di up 1, 2, 3 ya. Dia punya 3 pucuk. Sudah ketahuan itu dia punya siklus, teman-teman ya. Oke, kita akan hitung harga wajarnya nanti sebentar. Kita lihat untuk BBP-nya di 2,50 ya. Standarnya berapa rata-ratanya di 1.351, cenderung murah sekarang teman-teman ya. Kalau berdasarkan hitung-hitungan dia punya hutang nggak? Oh, harga wajarnya 70, harga bukunya 74, sekarang 187 kan, sangat beda jauh teman-teman ya. Harga bukunya 74, terus untuk DER-nya DER-nya hati-hati teman-teman ya. DER-nya sudah melebihi equity-nya 1 titik sekian, 1 titik berapa nih? 1.31 ya. Equity-nya 62 miliar dan hutangnya 82 miliar dan cash-nya 4 miliar, teman-teman. Jadi hati-hati, secara fundamental kurang baik karena hutangnya sudah melebihi equity-nya. Jangka panjang, jangka pendek nih. Jangka pendeknya 47, jangka panjangnya 34 miliar. ROE-nya bagus teman-teman ya, 11.34, artinya ROE-nya bagus, di atas standarnya, di atas 10 teman-teman. Keren teman-teman untuk ROE-nya. Jadi nilai positifnya ROE-nya bagus. Terus untuk PBB-nya cenderung murah ya, biasanya dijual di angka 3. Terus untuk PR ratio juga kalau dari hitung-hitungan ya cenderung murah teman-teman. Tapi kalau berdasarkan rumus fundamental ya cenderung sini tidak masuk di harga fundamental teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman ya. Kan lagi dalam masa perjuangan, baru 3 siklus teman-teman ya. Ini belum jalan 10 tahun perusahaannya. Oke, kita langsung aja berapa sih EPS-nya? EPS-nya untuk anualisnya 0,79 ke 8.48. Oh, keren teman-teman, meningkatnya sangat tajam ya. Ini TTM-nya kuartal 4 8.48.
8,48 dikalikan dengan PR rasionya berapa? PR rasio rata-ratanya di angka 5907, 59.07. Harga di angka 500 teman-teman. Jadi harga fundamentalnya, harga wajarnya itu di angka 500. Jadi sekarang dalam posisi 187 murah banget teman-teman. Apakah pernah ke 500? Ke 700 aja pernah teman-teman. Jadi 500 di area ya di atas harga tengahnya dikit lah teman-teman ya untuk 500 itu. Jadi apakah bisa ke sana? Nah, ini bisa teman-teman, angka 400 bisa nih. Kenapa? Karena sudah 3 kali pun dia melanjutkan kenaikan ke lebih daripada harga tengahnya. Kalau sekarang posisinya lagi di bawah, teman, di bawah harga tengah ya. Kita hitung satu lagi berdasarkan rumus PBP ya. Mana harga bukunya? Nah, harga bukunya 7475 74.75 dikalikan dengan PBB rata-ratanya 3.51 ya. 3.51. Nah, kita kasih sama dengan di angka 262 aja cenderung, walaupun berdasarkan harga PBB juga masih cenderung murah sekarang teman-teman ya. Oke, kita akan pindahkan dulu teman-teman ke sini ya. Ini kayaknya baru dihitung ya teman-teman ya. Tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar, kita pindahkan dulu. Kuartal 4 harga wajar garis miring bandar ya. Per 500 PBB-nya berapa? 262 ya. 262 dicatat tanggal 10 bulan 4 tahun 2025. Baik teman-teman ya. Oke, nanti baru kita bicara soal lukisan market makernya teman-teman ya. Secara MA masuk posisi menurun teman-teman kemarin ya teman-teman. Mungkin kalau yang mengambil di bawah mungkin sudah cuan, yang spekulasi sudah cuan teman-teman ya, bisa ke angka 224. Ini target juga masih sama teman-teman, baik target pertama ataupun target kedua masih sama untuk menutup pair gap-nya. Apabila bisa melewati angka 243 berarti cenderung akan uptrend. Kenapa? Karena sudah melewati bukit terkecilnya dan sudah melewati gap-gap yang diturunkan sama dia. Target saya ke angka 329, di atas ada nggak? Ada di angka 542 nih teman-teman, 539. Tapi teman-teman lebih baik teman-teman jangan terlalu serakah teman-teman ya. Kalau mau nunggu agak lamaan dikit bisa ke angka 441 ya. Kita akan tulis di sini 441 di mana nih? 441. Nah, area sinilah teman-teman ya. Sini. Jadi kita targetkan di sini aja teman-teman, sembari di sini ya. Target ya. Kita kasih target di harga tengahnya, target 10.0425. Nah ya, yang kasih itu teman-teman ya, 448 lah, 4450 mungkin ya. Ini 44. Nah, 450. Nah, di sini teman-teman pas banget di sini ya. Di harga yang saya gariskan di sini. Mudah-mudahan bisa ke arah situ ya, ke harga tengahnya. Kita kasih tulis juga ini catatan garis tengah ya. Garis tengah. Oke. Cukup ya situ ya. Oke teman-teman, untuk punda catnya sudah ditentukan di sini ya, di harga tengahnya. Terus untuk pengambilan per hari ini, karena bid dan operating tipis teman-teman, jadi pengambilan barang hanya satu kali, satu lot aja. Ini sempat baru sudah mulai masuk teman-teman ya. Ini kalau teman-teman perhatikan nih, kalau dari punda catnya teman-teman lebih baik nanti teman-teman lebih baik nanti, ini kan udah bikin step 2 nih, mudah-mudahan sini ada pantulan ya. Saya punya angka pantulan di angka berapa ini? Nah, di angka 156 ya, mudah-mudahan bisa mantul ataupun mantul di area sekarang kan ini lagi mulai sideways ya. Sudah mulai dibengkokkan ke tengah teman-teman ya, mungkin ada dorongan sedikit lagi bisa jadi sideways ya. Ini cenderung masih ada PR penurunan di angka 178. Kalau 178 ketembus berarti bagus. Berarti dia menutup PR-nya. Tapi kalau dia tidak mau menutup PR-nya cenderung ke atas, berarti dia mau dipantulkan di area-area 186. Targetnya ke angka 411 di angka 329, terus di angka 450, dan yang terdekatnya di sini teman-teman di angka 243 teman-teman, ini targetnya ya. Biar langsung ke atas nih gitu kan. Kita bikin target di sini ya, tulisan target.
Target 10.0425. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ini hati-hati ya, bid dan opernya tipis teman-teman. Mungkin teman-teman sudah tahu lah ini kalau bid dan opernya tipis ya. Smart juga sudah mulai masuk lagi teman per hari ini. Dan bandar lokal pun cenderung masih ada di dalam, foreign pun masih ada di dalam. Jadi untuk di up-nya bisa, kenapa ini bisa ke bawah? Karena si bandar lokal ataupun foreign cenderung mau ngambil barangnya di harga bawah. Karena berdasarkan dari Pundacat ini milik bandar, karena milik bandar cenderung dia punya siklusnya teman-teman ya. Ini siklus pertama, siklus kedua, siklus ketiga, ini ciri-ciri yang ada bandarnya lebih baik. Nanti kalau ini kan sudah harga murah teman-teman, tapi belum murah banget. Tinggal teman-teman kalau punya harga di area-area 200-an ataupun di angka sekarang, tinggal ukur aja ke 77 itu berapa persen penurunannya, dan teman-teman nanti akan melakukan apa, itu yang penting teman-teman ya. Kalau targetnya sudah ditentukan teman-teman ya, di area 453 untuk harga tengahnya, di angka berapa lagi, 327 teman-teman ya. Oke. Mungkin seperti itu teman-teman ya untuk Heli, dan tadi sebagai informasi RPC sudah dibahas ya. Sekian dan terima kasih. Salam terus untuk keluarga di rumah dan ciao.